Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan SMP YBL, yaitu kegiatan pesantren Ramadan. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari kedua kegiatan kita, yaitu kegiatan pesantren Ramadan. Semoga puasa kita diberi kelancaran sampai dengan menempuh ke hari raya Idul Fitri. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang fikih, yaitu materinya tentang puasa, sholat tarawih, dan sholat witir. Nah, bagaimana penjelasan tentang puasa, tentang sholat tarawih dan sholat witir, kita lanjut ke video berikutnya ya anak-anak. Kita masuk ke materi puasa ya anak-anak. Perintah kita untuk berpuasa itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, sedangkan pengertian dari puasa adalah, menurut bahasa, puasa adalah menahan dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Yang kedua, dewasa, artinya sudah balik. Yang ketiga adalah berakal sehat, artinya tidak dalam keadaan gila. Nah, syarat yang keempat, suci dari haid dan nifas. Nah, ini khusus bagi perempuan ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang kelima itu mampu berpuasa, artinya dia mampu untuk melaksanakan puasa tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam perjalanan jauh. Nah, sedangkan syarat sah puasa ini adalah syarat ketika kita laksanakan, maka puasa kita akan sah di mata Allah. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua tamyiz, artinya sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya suci dari haid dan nifas. Nah, syarat sah yang selanjutnya bukan hari yang diharamkan, artinya kita berpuasa memang hari-hari yang diwajibkan untuk puasa atau disunahkan untuk berpuasa. Selanjutnya rukun puasa. Jadi rukun puasa ini adalah pelaksanaannya. Jadi rukun puasa ini harus kita laksanakan. Jika kita tinggalkan maka puasanya tidak sah. Yang pertama yaitu niat. Niat melaksanakan puasa ya. Niat tersebut dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat ini dilaksanakan pada malam hari. Nah, rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kita lanjut ke hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja ya. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama itu sudah jelas ya, makan dan minum dengan sengaja itu akan membatalkan puasa kita.
Nah, yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Nah, jika tidak sengaja karena sakit, itu jika masih kuat dilanjutkan puasanya, maka puasa itu tidak batal ya, bisa dilanjutkan. Yang selanjutnya, hilangnya akal, contohnya seperti mabuk, pingsan, atau bila sudah jelas itu akan membatalkan puasa. Nah, selanjutnya haid dan nifas bagi yang perempuan. Ketika sedang berpuasa terus datanglah haid dan nifas, itu puasanya batal ya, dan murtad, artinya keluar dari Islam. Nah, sedangkan hal-hal yang makruh untuk berpuasa, hal-hal yang makruh pada saat berpuasa yaitu berkumur-kumur yang berlebihan. Ya, kita boleh saja berkumur ketika wudhu, tapi jangan sampai berlebihan, itu akan hukumnya menjadi makruh. Mencicipi makanan dengan lidah itu pun makruh. Nah, selanjutnya berkata kotor, jelas ya, itu akan makruh puasa kita jika kita selalu mengucapkan kata-kata yang kotor. Dan suntik atau bekam itu juga makruh ketika kita lakukan pada saat berpuasa. Nah, selanjutnya hal-hal yang disunahkan pada waktu berpuasa. Yang pertama, makan sahur kita sunnah ya. Ketika kita makan sahur itu hukumnya sunnah, kita akan dapat pahala jika kita makan sahur. Selanjutnya, mengakhiri makan sahur kurang lebih 15 menit sebelum waktu subuh atau sebelum waktu imsak ya, jadi jangan di awal-awal makan sahurnya. Nah, selanjutnya yang disunahkan pada saat berpuasa, menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib harus segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Selanjutnya berbuka dengan buah kurma ya yang berjumlah ganjil, atau berpuasa dengan makan makanan yang manis-manis ya, dan memberi makan untuk orang yang sedang berpuasa. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi materi atau beberapa penjelasan tentang puasa. Semoga puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan bisa berjalan dengan lancar. Kita lanjut ke materi salat tarawih dan salat witir ya anak-anak. Salat tarawih itu adalah salat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya 8 rakaat dan 20 rakaat. Jadi boleh melaksanakan 8 rakaat dan boleh melaksanakan 20 rakaat. Sedangkan hukum sholat tarawih itu adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan. Sedangkan tata cara sholat tarawih itu sebenarnya sama dengan sholat fardu ya, namun yang membedakan adalah niat ya. Sudah jelas kalau niatnya berbeda, kita niat melaksanakan sholat sunnah tarawih. Nah, dilaksanakan 2 rakaat salam ya, sampai dengan selesai kita mau melaksanakan berapa rakaat. Nah, selanjutnya untuk witir, sholat witir itu sholat yang bilangannya ganjil. Jadi sholat witir itu jumlahnya ganjil ya, mulai dari 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya, dan bilangannya ganjil sampai dengan 11 rakaat. Sholat witir ini dilaksanakan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi di luar dari bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir. Jadi waktu pelaksanaannya, jika bulan Ramadan itu dilaksanakan setelah sholat tarawih sampai dengan sebelum sholat subuh ya. Nah, sedangkan di luar dari bulan Ramadan itu sholat witir dilaksanakan mulai dari setelah sholat isya sampai dengan mau masuk waktu subuh.
Hukum melaksanakan sholat witir itu juga hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi untuk tata caranya pun sama ya, untuk bacaan dan gerakan juga sama, hanya sholat witir itu dilaksanakannya ganjil. Demikianlah anak-anak materi yang telah ibu sampaikan tentang sholat, tentang puasa, sholat tarawih dan sholat witir. Semoga apa yang telah ibu sampaikan bisa kita laksanakan dan bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan kita ya Allah anak-anak, walaupun kita berada di rumah, tetap ibadah dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.